iman kepada malaikat Allah. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk, anak? Aisyah. Aisyah kemana? Bepergian. Pergian kemana kira-kira? Kurang tahu. Kurang tahu. Tidak ada surat izinnya? Ada. Siapa yang tadi dititipin? Husnul ya? Kemana Husnul? Aisyah? Nggak tahu, tadi cuma dikirimin surat. Oh gitu aja ya. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Aminah, Masrurah, Aini, Hadir. Inayatul. Oke, berarti hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi iman kepada Allah, jadi di sini kita akan ice breaking terlebih dahulu, biar belajar kita hari ini semangat. Jadi meskipun kalian hari ini mungkin masih belum ada yang sarapan, tetapi tetap harus semangat. Semuanya berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Kita ice breaking untuk semangat. Ayo, kita mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, dipersilakan duduk kembali. Baik, kita langsung ke materi. Hari ini kita akan menjelaskan tentang atau membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Ada yang tahu apa itu malaikat? Siapa itu malaikat? Angkat tangan yang bisa atau yang tahu tentang apa itu malaikat. Jadi sebelum kita membahas tentang pengertian iman kepada malaikat, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih atau siapa sih malaikat itu. Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi baik, jadi yang dimaksud dengan malaikat di sini ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Di sini sudah saya siapkan slide-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya malaikat secara bahasa itu adalah berasal dari bahasa Arab. Nah, yang memiliki arti apa? Kekuatan. Kemudian bentuk jamak dari kata malak yang berarti kekuatan, atau al-alukah yang berarti tugas atau misi. Jadi malaikat itu diutus ke bumi ini tidak serta-merta nganggur. Mereka itu memiliki tugas masing-masing. Ada yang tahu berapa jumlah keseluruhan malaikat yang dikirimkan Allah, yang diciptakan Allah? Tidak terhingga. Tetapi yang wajib kita ketahui selaku umat muslim itu ada 10. Siapa saja? Jibril, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, jadi itu adalah malaikat-malaikat yang diciptakan Allah atau yang paling wajib kita ketahui. Jumlahnya ada 10.
masing-masing itu memiliki tugas sendiri-sendiri. Ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga surga. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah malaikat menurut istilah. Nah, malaikat menurut istilah di sini adalah makhluk gaib yang asal kejadiannya itu dari nur atau cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu tidak memiliki nafsu. Maka tugas yang diemban oleh malaikat itu tidak pernah salah, tidak ada sogok menjogok dengan malaikat. Sehingga nanti ketika catatan amal yang malaikat tunjukkan kepada kita di hari kiamat nanti, itu murni hasil pekerjaan kita selama di dunia. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nanti ketika buku catatan itu sudah ditampilkan ke kamu tidak bisa memungkiri. Oh, ini bukan saya yang melakukan, tidak bisa. Jadi malaikat itu mencatat sesuai dengan apa yang sudah kami kerjakan selama di dunia. Nah, itu adalah pengertian malaikat. Untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK, di sini ada 6 macam. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian malaikat, yang kedua memahami pengertian malaikat, yang ketiga adalah menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, yang keempat memahami pengertian iman kepada malaikat, yang kelima menjelaskan tugas-tugas malaikat, dan yang keenam adalah memahami tugas-tugas malaikat. Nah, setelah kalian mempelajari tentang materi iman kepada malaikat, diharapkan kalian dapat memahami tentang pengertian malaikat. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian tentang malaikat. Yang ketiga, kalian mampu memahami pengertian iman kepada malaikat. Sedangkan yang keempat yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan iman kepada malaikat atau pengertian iman kepada malaikat. Sedangkan yang kelima, diharapkan nantinya kalian akan memahami dan mampu menjelaskan dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Selanjutnya pengertian iman kepada malaikat. Namanya iman berarti kita percaya, membenarkan tentang adanya malaikat ciptaan Allah. Di malaikat itu ada malaikat. Iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua qada dan qadar. Kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang adalah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, di sini sudah saya jelaskan, sudah saya tuliskan bahwasanya tugas-tugas malaikat beserta namanya. Tugas-tugas malaikat di sini ada dua. Yang pertama adalah secara umum dan secara khusus. Yang dimaksud secara umum ini ada 5. Yang pertama adalah perantara dalam mengemban wahyu, kemudian perantara untuk meneguhkan hati, perantara untuk menjatuhkan sisaan, mendorong berbuat baik serta mencatat perbuatan manusia. Nah, berkaitan dengan iman kepada malaikat, hal ini sesuai dengan firman Allah yang saya yakin kalian semua sudah hafal. Tahu? Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi itu adalah dalil yang menyatakan kita itu disuruh untuk beriman kepada malaikat. Kita harus mempercayai adanya malaikat. Kita harus percaya bahwasanya Allah itu menciptakan malaikat. Nah, berkaitan dengan tugas malaikat yang secara umum sekarang. Di situ pasti ya malaikat itu mendorong kita untuk terus berbuat baik. Jadi kalau kita ingin berbuat baik itu adalah bisikan malaikat. Tetapi kalau kita ingin berbuat kejelekan, kita akan berbuat maksiat, itu adalah bisikan syaitan. Maka ketika kalian mendapatkan bisikan
yang melakukan hal yang negatif, yang kurang baik, yang maksiat, lebih baik jangan didengarkan. Kalau kamu mendapatkan bisikan yang baik, misalkan menyingkirkan batu yang paling kecil ya, menyingkirkan batu dari tengah jalan, itu kan bisikan baik. Segera laksanakan, jangan ditunda. Karena apapun kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun itu pasti ada balasannya. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas malaikat, nama-nama malaikat beserta tugasnya yang secara khusus yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagikan rezeki. Kemudian malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Kemudian malaikat Israil mencabut nyawa. Kemudian malaikat Ar-Raqib, kemudian malaikat Atid, kemudian malaikat Munkar Nakir, malaikat Malik menjaga neraka, malaikat Ridwan menjaga surga. Nah, jadi itu adalah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari apa yang Pak Jen sampaikan ada pertanyaan dari kalian. Monggo dipersilakan. Ya, Najwa, apa pertanyaannya? Ya, jadi teman kalian bertanya, apa tugas malaikat Jibril setelah para nabi dan rasul itu wafat atau tiada ya? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tugas malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan sekarang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka nabi penutup akhir zaman, maka sudah tidak ada lagi nama-nama nabi lagi. Ya, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Itu adalah nabi akhir zaman. Nah, jadi tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu, itu diantaranya adalah mendampingi kita ketika kita sakaratul maut. Jadi setiap ada orang muslim mukmin yang ingin sakaratul maut, itu pada dasarnya didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril itu juga bertugas memberikan rahmat yang disampaikan oleh Allah. Kemudian juga mengatur angin dan sebagainya. Nah, jadi bukan karena Nabi dan Rasul sudah tiada kemudian malaikat Jibril nganggur, enggak ya. Jadi tetap malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya ini juga memiliki tugas masing-masing. Misalkan tadi ada pertanyaan, malaikat Israfil, Pak, tugasnya apa? Meniup trompet, kan belum kiamat. Nah, apakah sekarang nganggur? Ya enggak, pasti ada tugas lain dari Allah. Baik anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ice breaking lagi. Jadi biar kita belajarnya tetap semangat. Semuanya berdiri, kita ice breaking lagi. Kita melakukan tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Kegiatan belajar hari ini dengan membaca surat Al-Asr satu kali bersama-sama. Membaca surat Al-Asr bersama-sama dimulai.